Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan mini project yang kami buat, yaitu rancangan database pembelian tiket bioskop. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Aulia Sandra Mawati dengan NPM 23106311 dan rekan saya Caroline Hondro dengan NPM 23106311 Yang pertama di latar belakang. Dalam rancangan Entity Relationship Diagram atau ERD untuk database bioskop, penting untuk memahami entitas dan hubungan yang terlibat dalam operasional bioskop. Database bioskop harus mampu mengelola informasi tentang film, jadwal tayang, harga tiket, studio, dan entitas lainnya. Bioskop merupakan tempat di mana film ditayangkan dalam beberapa teater atau ruangan. Oleh karena itu, entitas utama dalam database bioskop mencakup film-film yang ditayangkan, jadwal tayang, teater-teater bioskop tersebut, dan transaksi penjualan tiket. Latar belakang perancangan RID ini memperhitungkan hubungan antara entitas tersebut, atribut-atribut yang relevan, serta kardinalitas atau keberadaan hubungan antara entitas-entitas tersebut. Lalu tujuannya, yang pertama menggambarkan hubungan entitas dan proses. ERD membantu dalam menggambarkan hubungan entitas seperti film, jadwal tayang, teater, transaksi penjualan tiket. Yang kedua, ada merancang struktur data dan yang efisien. ERD membantu dalam merancang struktur data yang efisien untuk mengolah informasi yang berkaitan dengan operasional bioskop secara menyeluruh. Yang ketiga, dia membantu identifikasi entitas, relasi, dan atribut. ERD memungkinkan perancangan database untuk mengidentifikasi entitas, menggambarkan relasi antar entitas, dan menambahkan atribut yang relevan. Yang keempat, mempermudah akses dan analisis data. ERD membantu pengguna menemukan dan menganalisis data yang dibutuhkan dengan mudah. Lalu yang ketiga ada manfaat. Yang pertama, ERD membantu mengoptimalkan proses pemesanan tiket, penjadwal film, dan pengolahan data pelanggan. Yang kedua, ERD membantu bioskop memberikan layanan yang lebih personal dan responsif kepada pelanggan, dan memungkinkan bioskop untuk melacak dan mengevaluasi kinerja penjualan secara rinci. Yang ketiga, ERD membantu bioskop menganalisis data dan membuat keputusan bisnis yang tepat. Selanjutnya adalah flowchart atau diagram alir dari database yang kita buat. Yang pertama yaitu input data film, dan pada tahap ini pihak bioskop akan data film yang akan ditayangkan dan akan memasukkan ke sistem tersebut. Hal ini bertujuan agar penonton dapat memilih film yang akan mereka tonton. Data yang dimasukkan ada ID film, judul film, harga, jam tayang, batas usia, dan studio. Selanjutnya nomor 2 yaitu kasir mengisi form penonton. Pada tahap ini, kasir akan mengisi data diri penonton yang akan membeli tiket yang berisi ID penonton, nama penonton, email, dan umur penonton. Yang ketiga yaitu mendata kasir yang bekerja. Nah, pada tahap ini pihak bioskop akan mendata kasir yang bekerja pada hari tersebut yang berisi ID kasir, nama kasir, dan nomor telepon kasir. Selanjutnya nomor 4 yaitu penonton membayar pesanan tiket, yaitu pada tahap ini kasir akan mengisi data transaksi penonton yang membeli tiket yang berisi ID transaksi, ID penonton, ID kasir, ID film, jumlah tiket, harga, total harga, dan jenis pembayaran. Yang kelima yaitu penjaga memeriksa tiket film. Pada tahap ini penjaga akan memeriksa tiket penonton yang telah dibeli. Nah, data ini berisi ID penjaga, ID penonton, ID film, dan ID kasir. Yang keenam yaitu output database. Nah, pada tahap ini setelah proses di atas telah selesai dilakukan, maka akan menghasilkan sebuah output yang berupa laporan penjualan yang berisi ID transaksi, judul film, jumlah tiket, nama penonton, harga, dan omset. Selanjutnya rancangan ERD. Relasi antara entitas. Yang pertama itu penonton memilih film. Biasanya relasi antara penonton dan memilih film bersifat many to many. Seorang penonton bisa menonton banyak film dan satu film bisa ditonton oleh banyak penonton. Ini mengimplementasikan adanya tabel perantara atau entitas asosiasi yang menghubungkan kedua entitas tersebut seperti tabel tiket yang mencatat detail tentang film mana yang ditonton oleh penonton mana. Lalu yang kedua, film yang dipesan oleh kasir. Relasi kardinalitas antara film dan kasir dalam pembelian tiket bioskop umumnya dapat dijelaskan sebagai many to many. Sebuah film yang ditampilkan dalam beberapa sesi tayangan dapat memiliki tiket yang dijual oleh beberapa kasir yang berbeda. Sementara seorang kasir selama shift kerjanya bisa menjual tiket untuk banyak film yang berbeda.
Representasi dalam basis data biasanya melibatkan entitas transaksi atau pembelian tiket sebagai jembatan yang mencatat detail setiap transaksi. Lalu yang ketiga, relasi kardinalitas antara kasir dan penonton dalam pembelian tiket bioskop, yaitu one to many. Artinya, satu kasir dapat melayani banyak penonton yang membeli tiket dalam satu shift kerja. Seperti penonton yang membeli tiket akan terkait dengan satu kasir yang melakukan transaksi tersebut. Dalam representasi data dalam representasi basis data, ini berarti setiap entitas kasir akan memiliki banyak transaksi penjualan tiket yang terkait dengan berbagai penonton yang berbeda. Sebaliknya, setiap entitas penonton akan terkait dengan satu atau lebih transaksi pembelian tiket yang dilakukan oleh berbagai kasir. Dengan demikian, relasi ini memungkinkan pencatatan dan pelacakan secara efisien. Yang keempat, relasi penonton dan penjaga. Biasanya dijelaskan sebagai one to many. Seorang penonton dapat berinteraksi dengan banyak penjaga bioskop yang berbeda, terutama saat penjaga melakukan pemeriksaan tiket sebelum memasuki studio film. Namun setiap penjaga bioskop hanya terikat dengan satu penonton pada satu waktu tertentu. Representasi dalam basis data mungkin mencakup entitas pemeriksaan tiket yang mencatat setiap interaksi antara penonton dan penjaga, termasuk ID film, ID penjaga, tiket, studio, dan informasi tambahan yang relevan. Ini memungkinkan sistem untuk melacak aktivitas pemeriksaan tiket secara efisien dan mengelola hubungan antara penonton dan penjaga bioskop. Selanjutnya adalah relational model. Yang pertama itu ada entitas penonton yang terdapat atribut kunci serta tuple berupa ID penonton dan tuple yang berupa nama penonton, email penonton, dan umur penonton. Yang selanjutnya yaitu ada entitas film yang terdapat atribut kunci serta tuple berupa ID film dan tuple yang berupa judul film, jam tayang, studio, batas umur, dan harga. Selanjutnya yaitu ada entitas kasir dengan atribut kunci serta tupel berupa ID kasir dan tupel berupa nama kasir dan nomor telepon kasir. Yang selanjutnya yaitu ada entitas penjaga yang dimana terdapat atribut kunci serta tupel berupa ID penjaga dan tupel berupa ID penonton, ID film, dan ID kasir. Yang selanjutnya yaitu ada relasi transaksi yang terdapat atribut kunci serta tupel berupa ID transaksi dan tupel berupa ID penonton, ID kasir, ID film, jumlah tiket, harga, total harga, dan jenis pembayaran. Nah, selanjutnya akan ditayangkan pengujian program dari database yang telah kita buat. Ini adalah data film dan data kasir yang sudah dimasukkan ke database yang akan digunakan untuk pengisian form nanti. Nah, dan ini ada 3 data dari film yang dimasukkan, lalu ada 3 data kasir yang berbeda juga dimasukkan. Langkah pertama pengisian form yaitu mengisi form penonton. Dan yang mengisi form ini adalah kasir, karena penonton memesan tiket film itu ke kasir gitu. Lalu dimasukkan data penontonnya seperti nama, email, dan umur penonton. Langkah selanjutnya yaitu mengisi form transaksi karena penonton ingin membeli tiket dan sebelum itu harus memilih film yang akan ditonton terlebih dahulu. Dengan memasukkan data yaitu seperti ID transaksi, ID kasir, ID penonton, ID film, jumlah tiket, harga tiket, total harga, dan jenis pembayarannya. Selanjutnya yaitu form terakhir, yaitu form pengecekan, dan form ini diisi oleh penjaga studio agar mengetahui apakah penonton memiliki tiket untuk masuk ke studio dengan memasukkan data seperti ID penonton dan ID film. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan program. Kelebihan. Dalam database bioskop memiliki beberapa kelebihan diantaranya tampilan form simple dan mudah digunakan oleh user. Yang kedua, dapat menghitung total biaya yang harus dibayarkan oleh penonton.
Yang ketiga, form ini dapat disesuaikan untuk memenuhi kebutuhan spesifik bioskop seperti menambahkan fitur untuk melacak program loyalitas. Lalu kekurangannya dalam database bioskop memiliki beberapa kekurangan diantaranya. Yang pertama, tidak ideal untuk bioskop besar dengan volume penjualan tiket yang tinggi, karena mungkin tidak dapat menangani beban data yang besar. Yang kedua, itu fitur yang lebih terbatas dibandingkan dengan program database lainnya yang lebih canggih. Yang ketiga, database ini hanya dapat diakses sepihak, di mana hanya pihak bioskop yang dapat mengakses dan mengeditnya. Lalu kesimpulan dan saran. Kesimpulannya, membuat diagram hubungan entitas atau ERD untuk sistem database bioskop melibatkan mengidentifikasi entitas utama seperti film, penonton, kasir, penjaga, serta hubungan antar mereka. Tujuannya adalah untuk visualisasi yang jelas dari struktur data yang mengandung efisiensi operasional bioskop, memudahkan manajemen data, dan meningkatkan pemahaman alur kerja. Manfaat utama dari ERD termasuk peningkatan proses pemesanan dan penjadwalan, layanan pelanggan yang lebih baik, serta kemudahan dalam analisis data dan pengambilan keputusan bisnis. Lalu saran, yang pertama melakukan analisis yang mendalam terhadap kekurangan sistem pembelian tiket bioskop untuk memahami akar permasalahan yang mungkin saja terjadi. Lalu yang kedua, memperluas cakupan laporan dengan menyertakan studi kasus atau testimoni dari pengguna yang dapat memberikan wawasan langsung terkait dengan pengalaman mereka dalam menggunakan sistem pembelian tiket bioskop. Yang ketiga, menyertakan rekomendasi untuk perbaikan atau pengembangan sistem berdasarkan temuan yang diidentifikasi dalam laporan ERD. Sekian dari kelompok saya membahas tentang sistem basis data pembelian tiket bioskop. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.